Satu. Saya berdiri cecer sama Habib. Walaupun beda, hatinya sama. Postur jelas beda. Tampilan beda, tapi maksudnya sama Habib. Saya dengan almarhum ayahanda beliau Al-Habib Abdurrahman Al-Ba'ali cukup akrab, dan saya bersilaturahim dengan putranya hari ini. Masya Allah, subhanallah, Allah yang mempertemukan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kiram, para santri, wabil khusus ya Al-Mukram Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Ba'ali yang saya hormati, Bapak Ketua Komite, Bapak Haji Badi Zaman beserta jajarannya, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Paiton, para ustazah SMA 1 Paiton, dan para santri-santri saya. Mana tangannya santri-santri saya? Allah subhanallah. Ya, hari ini saya pantas manggil santri karena kalian sudah 3 tahun yang kelas 3, 2 tahun kelas 11, 1 tahun sudah banyak belajar tentang kebaikan akhlak melalui pelajaran agama dan bacaan salawat Al-Quran dari para ustazah dan ustaz di sini, ya kan? Hari ini pantas saya sematkan santri dan santriwati SMA Negeri 1 Paiton. Ini ustazahnya. Ya. Saya tidak menyuruh pakai pakaian hitam tapi senang albaya katanya. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan sampai ke Haramain. Ya, amin. Maqatul Mukarramah mudah-mudahan, dan juga para ustaz dan anak sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hikmah Isra wal Mi'raj kita bisa mengambil hikmah untuk penguatan karakter dan akhlakul karimah kita, dan kita diselamatkan dunia akhirat dengan dapat barakah syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Amin. Alhamdulillah, santri-santri junior santri seniornya tidak jadi ustazah, tidak jadi ustazah. Dan saya melihat biodatanya pernah mondok semua, Pak. Subhanallah. Jadi pantas kalau bisa menyampaikan hal-hal kesantrian kepada siswa-siswa kami. Ya, minimal mereka sudah dekat dengan pondok pesantren, atau anak-anak kami yang junior banyak yang dari pondok Kelor. Ya, kita dikelilingi oleh pesantren, otomatis kita harus bisa mengadaptasikan diri kita bagaimana jadi siswa, santri, pelajar yang bagus. Ya, dengan peringatan Isra wal Mi'raj yang pada hari ini masih ada di kisaran bulan Rajab yang diagungkan oleh Allah, dan minggu depan kita sudah menuju bulan yang sangat dimuliakan, bulan Syaban, yang dinanti-nantikan adalah bulan Ramadan. 3 bulan berturut-turut adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita isi memantapkan diri, menyiapkan diri untuk menguatkan
kedekatan kita kepada Allah di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Semoga kita diberkahi dengan ilmu dan amal-amal soleh 3 bulan ke depan. Dan kita disambungkan umur kita sampai bulan Ramadan. Allahumma amin. Anak sekalian, saya sebagai pimpinan tanggung jawab di sini berharap dan sangat berharap dengan tujuan pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj, anak-anak kami, para santri junior dan santri senior bisa membawa diri dan bisa memunculkan diri dalam arti menciptakan dan menjadikan diri sebagai anak yang memiliki akhlakul karimah. Kalau dalam negeri kita NKRI, siswa yang ya Pancasilais, ya berperilaku Pancasila, ya semuanya bisa kita dapatkan dari hikmah dari Maulid Nabi, dari Isra wal Mi'raj. Karena di sini ada ulang tahun yang paling besar dari momen kita, yaitu ulang tahun sholat 5 waktu. Nah, karena momen pelaksanaan perintah sholat 5 waktu terjadi di bulan Rajab, di Isra wal Mi'raj oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya. Anak-anak bisa ya mengikuti ya dengan baik ya. Nah, ini nanti lebih kocak lagi daripada hari-hari penceramah sebelumnya. Karena hadir yang kita undang di sini untuk bersama kalian lebih mudah, lebih tahu jiwanya kalian. Nah, ya, insya Allah akan berikan yang terbaik. Saya rasa itu ya dengan ridha Allah dan mengharap ampunan dan bimbingan serta inayah Allah, semoga semuanya berkah dan memberikan kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin. Dilanjutkan acara yang kelima, Mau'izatul Hasanah allati sayulqiha Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Ta'ali al-Wadulatu bi-Ikhtirah. Monggo. Kadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, Rabbi tammim bil khair. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya muliakan para dewan guru SMA Negeri 1 Paiton, wabil khusus yang sangat saya muliakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Paiton Bapak Haji Ahmad Sudiarto SPD MM, yang sangat saya muliakan. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat sehingga bisa mendidik kita sehingga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang saya muliakan Bapak Komite, Bapak Haji Badiuzzaman yang sangat saya muliakan, dan tidak lupa juga kepada para dewan guru, ustadz dan ustazah semua yang saya hormati, alhamdulillah. Dan tidak lupa juga kepada adik-adik SMA Negeri 1 Paiton yang mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Bisa mengamalkan ilmunya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa hadir duduk bersama dalam acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kami aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau kita bisa mengetahui bainal haq wal batil. Alhamdulillah. Pertama-tama saya meminta maaf terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, karena aslinya yang diundang ini paman saya Habib Syauqi, tapi beliau berhalangan bepergian ke Tanggul bersama semua santrinya. Akhirnya beliau memerintahkan saya untuk memberikan mauidhah hasanah di dalam acara ini. Aslinya saya ini sangat, kalau katanya bahasa Madura itu cangkolang. Bahasa Indonesianya cangkolang apa ini? Hah? Seluruh. Hah? Apa, Pak? Bahasa Indonesia sallallahu alaihi Muhammad. Bahasa Indonesianya cangkolang itu apa? Seluruh. Kurang sopan. Kurang sopan ini terutama kepada Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru semuanya. Aslinya saya ini tidak pantas untuk duduk di sini karena nomor satu, beliau teman akrab dari abah saya almarhum, dan yang kedua ilmu beliau, ilmu para guru di sini melebihi daripada saya, dan yang ketiga ini juga masih umurnya lebih rendah, terutama kepada kepala sekolah yang tadi katanya, kata beliau itu apa tadi, sejajar atau sepantaran ya, ya. Beliau umur berapa Bapak? 55. Beliau sudah berumur 55. Almarhum abah saya itu meninggal kemarin 51 Bapak. Jadi masih lebih tua beliau. Dan sedangkan yang memberikan mauidhah, yang memberikan nasihat itu masih berumur 25. Saya ini Bapak kelahiran tahun 97. Jadi masih umur 25. Jadi saya minta maaf karena ini kurang sopan kepada antum semuanya. Alhamdulillah kita hadir di tempat ini tidak ada lain untuk menghadiri Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita di sini terutama kalian semuanya berpendidikan, sekolah, mencari ilmu itu
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat." Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan mencari ilmu itu hukumnya wajib. Bagi siapa hukumnya wajib? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin wal muslimat. Hukumnya mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki dan muslim perempuan. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan kepada kita untuk mencari ilmu? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin kita itu hidupnya itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita untuk mencari ilmu. Karena apa? Ketika seseorang itu memiliki ilmu, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ketika seseorang memiliki ilmu, maka orang tersebut akan dimuliakan oleh semua orang. Ketika seseorang memiliki ilmu, maka orang tersebut akan dihargai. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu, maka orang tersebut tidak akan dihargai. Contoh dari sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada kita, sehingga kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Contoh seseorang yang tidak memiliki ilmu dan tidak berharga, yang kita lihat banyak di mana-mana. Jikalau seseorang memiliki ilmu, pasti orang tersebut akan dihargai. Dimanapun orang memiliki ilmu, pasti dihargai. Ilmu apa, Beb? Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Maka orang tersebut akan dihargai. Contoh memiliki ilmu dunia. Seperti ilmu dunia itu banyak. Seperti bengkel, seperti tukang listrik, seperti tukang air. Ketika seseorang butuh kepada orang tersebut, kepada orang yang memiliki ilmunya tersebut, maka orang tersebut akan dihargai. Ketika memiliki ilmu agama. Ilmu agama contohnya seperti ustadz, asatid, guru-guru. Sangat dihargai. Karena apa? Karena seseorang itu ingin mendapatkan ilmu akhirat, yang mana kelak di akhirat itu akan hidup bahagia. Ini Nabi Muhammad SAW menginginkan kepada kita, sehingga kita itu hidup di dunia itu bahagia. Makanya Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita untuk mencari ilmu. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu, orang tersebut tidak akan bahagia. Ketika seseorang tidak memiliki ilmu, tidak akan bahagia. Contoh, orang yang tidak memiliki ilmu tidak bahagia dan tidak dihargai oleh orang. Contohnya seperti orang gila. Orang gila. Orang gila dimanapun dia itu tidak mungkin dihargai. Jalan di jalanan tidak mungkin diharga. Duduk di sampah tidak mungkin diharga. Hidupnya tidak akan bahagia. Karena apa? Tidak memiliki ilmu. Rasulullah SAW menginginkan kepada kita untuk memiliki ilmu. Karena apa? Sehingga kita itu bisa hidup bahagia dan dihargai oleh orang lain. Kalau orang gila, mana dihargai? Ada orang gila dihargai? Tidak ada. Ada orang gila itu sebagai sorotan? Ada? Tidak ada. Kecuali di satu tempat. Orang gila itu menjadi sorotan kecuali di satu tempat. Kapan?
kemarin ketika corona. Semua orang menyatakan, ada apa takut sama corona? Lihat orang gila itu tidurnya di sampah, tidak pernah cuci tangan, tidak pernah pakai masker, tapi tak kening Badereng gila kening corona. Ada. Padahal tedung neng esar. Pernah beda orang gila pas beco tanang beda. Beda orang gila pas ngakui masker beda. Beto corona, di waktu corona orang gila menjadi sorotan. Itu cuman berharganya jadi orang gila satu ketika dan tidak budi membeda corona boleh lemah gila. Lemah gila gelem. Mau? Tidak mau. Nah ini ya, ketika seseorang tidak memiliki ilmu, maka orang tersebut tidak akan dihargai oleh orang lain. Tapi ketika seseorang memiliki ilmu seperti kalian yang Masya Allah belajar di sini, bahkan tadi menyampaikan Bapak Kepala Sekolah, meskipun di sini Habib SMA negeri, tapi yang kita terapkan kepada semua murid itu seperti santri yang ada di pondok. Ini mendapatkan nilai yang plus. Karena apa? Karena mendapatkan dua. Yang pertama mendapatkan ilmu dunia, yang kedua mendapatkan ilmu akhirat. Ini sangat istimewa. Sangat istimewa. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam perkataan beliau mengatakan man aradad dunya fa alaihi bil ilm wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm fa innahuma yahtajun bil ilmi. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan barang siapa yang menginginkan dunia, barang siapa yang menginginkan kaya raya, barang siapa yang menginginkan dunia, bahagia di dunia, maka carilah dunia itu dengan ilmu. Carilah dunia itu dengan ilmu. Waman aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan akhiratnya itu bagus, barang siapa yang di akhirat kelak ingin masuk surga, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan fa'alaihi bil ilm, carilah kebahagiaan akhirat itu dengan ilmu. Fa innahuma yahtajun bil ilmi, karena keduanya, ilmu dunia, ilmu akhirat, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat itu membutuhkan yang namanya ilmu. Mengapa Habib Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya orang yang pengen uang itu harus dengan dunia? Kenapa seseorang itu yang ingin dunia, yang ingin raya kaya itu, yang ingin kaya raya harus melalui dengan ilmu? Contoh, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang menginginkan dunia, menginginkan kaya raya, menginginkan mobil, menginginkan sepeda motor, menginginkan surat tanah, menginginkan rumah. Tidak tahu ini santri laki ini ingin apa sekalian? Ini yang di depan bilang pengen punya istri 4 katanya. Alhamdulillah. Santri putra pengen apa? Alphard. Santri laki pengen Alphard. Santri perempuan pengen apa? Adik-adik?
Neng lagaan neng. Pengen apa? Hah? Apa? Binian tero emas 50 kilo. Oleh 50 kilo emas kebai kalong angkui gila. Tak kalong 50 kilo je. Rasulullah Muhammad. Binian perempuan kepengen emas 50 kilo. Okey. Ketika kalian ingin mendapatkan alpat, tadi lagian minta alpat. Perempuan kepengen emas 50 kilo. Ketika kalian ingin mendapatkan dua ini harus dengan ilmu. Kok bisa Habib? Orang menginginkan alpat kok harus dengan ilmu? Contoh ya. Di sini yang laki ini sukanya kerja apa? Cita-citanya pengen jadi apa? Hah? Polisi. Bagi setong polisi apa boleh? DPR. Apa boleh? Rasulullah Muhammad. Sudah. Contoh paling gampang. Kebanyakan setia ngucap cita-cita apa? Polisi. Cita-cita apa? DPR. Cita-cita apa? Dekiriah. Tak tahu nasang tua pas di tukang tani. Tukang dah. Apakah kelakuan tukang tani? Macul. Contoh yang kita lihat itu gampang ya. Ketika kalian itu sallallahu alaihi Muhammad itu aja Pak nikmat sallallahu alaihi Muhammad. Contoh yang menurut kita itu gampang. Apa? Macul tanah. Moncan abe, kalau kata kita itu memacul tanah itu sangat gampang. Tapi itu ada ilmunya. Meskipun menyangkul itu ada ilmu. Seseorang yang tidak memiliki ilmunya memacul, tak bisa amacul. Montan di ilmu namacul, tak bisa amacul. Tak kira bi. Mon tak bisa amacul, tak bisa alakoh. Tak kira bi. Mon tak kira bisa, mon tak alakoh oli apa sih? Tak oleh bas. Mon tak oleh bas oli al-fatwa. Tak kira ol. Ini kata Imam Syafi'i. Mohon antara dunia, kalau kamu menginginkan dunia, maka carilah dunia itu dengan ilmu. Ketika kita memiliki ilmunya pekerjaan, maka kita akan bisa bekerja. Ketika kita bisa bekerja, maka kita akan mendapatkan uang. Ketika kita mendapatkan uang, maka kita akan oleh ini kata Imam Syafi'i. Relagaan lamare. Setia binian. Saya terok emas 50 kilo. Ya. Binian terok emas 50 kilo. Pekerjaan. Mon binian tak tanya akhir Nabi kok laku apa? Ya. Sallallahu Muhammad. Tapi ketika kita melihat pekerjaan seorang perempuan yang menurut kita gampang, tapi itu ada ilmunya. Itu ada salah satu pekerjaan yang mana pekerjaan itu sama dengan laki-laki ada di sawah. Pekerjaan apa itu? Aman ce. Jangan kira kalian itu pekerjaan perempuan aman ce itu tidak ada ilmunya. Itu ada ilmunya.
Sekarang saya mau tanya, apakah ada yang tahu dari laki-laki dan perempuan, apakah ilmunya orang yang mance? Ada yang bisa jawab? Tidak ada. Ilmunya orang mance apa? Ilmuna tokang mance, reng bini saya mance jelenyo rot itu ilmunya. Mun pas pada orang mance jelen keada keningit ke kepi. Ilmuna mance kudu jelenyo nyorot. Ini meskipun memanjak aja. Apa bahasa Indonesianya mance itu apa? Menanam, memanjak dia. Allah Muhammad. Menanam padi itu ilmunya menanam padi apa? Jalan mundur, jalan nyurut doa. Dari yang Python dia. Allah Muhammad. Yang kita remehkan seperti pekerjaan menanam padi itu ada ilmunya. Ketika seseorang tahu ilmunya menanam padi amanje, maka orang tersebut akan bisa bekerja. Ketika seseorang itu bekerja, orang tersebut akan mendapatkan uang. Ketika sudah mendapatkan uang, maka orang tersebut bisa membeli emas 50 kilometer ya. Allah Muhammad. Nah ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika kamu menginginkan dunia, ketika kamu menginginkan uang, ketika kamu menginginkan kebahagiaan ada di dunia, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, carilah kebahagiaan dunia. Carilah dunia itu dengan ilmu. Waman aradal akhirah. Dan barang siapa yang ingin akhiratnya itu bagus, dan barang siapa yang ingin hidup bahagia di akhirat, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, carilah kebahagiaan akhirat itu dengan Kok bisa Habib? Al-Imam Asy-Syafi'i kok bisa mengatakan seperti itu? Karena apa? Yang bisa kita menghidupkan kita bahagia kelak di akhirat hanyalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Ketika kita memiliki ilmunya ibadah, ketika kita memiliki ilmunya solat, ketika kita melaksanakan solat berjamaah, ketika kita mengetahui ilmunya zakat, ketika kita mengetahui ilmunya puasa, ketika kita melaksanakan itu semuanya, ketika itu diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat hidup kita akan bahagia. Semuanya itu membutuhkan yang namanya ilmu. Dikatakan ketika seseorang beribadah, tapi orang tersebut tidak memiliki ilmunya, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan yang mengarang kitab Az-Zubat, beliau mengatakan ketika ada seseorang beribadah kepada Allah, akan tetapi orang tersebut tidak memiliki ilmunya, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ketika seseorang beribadah kepada Allah, tapi orang tersebut tidak memiliki ilmunya, maka orang tersebut beribadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu. Ketika seseorang memiliki ilmunya beribadah, ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, maka ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gunanya kita memiliki ilmu. Kita harus berterima kasih kepada bapak kepala sekolah yang telah mewajibkan kepada kita. Beliau tadi mengatakan ketika masuk di sini Habib, langsung pembacaan Yasin dan surat Al-Mulk setiap hari. Ketika masuk waktu zuhur, kita anjurkan untuk wajib salat berjamaah.
Ini yang memerintahkan Bapak Kepala Sekolah. Nanti yang akan merasakan kenikmatan kelak di akhirat itu Anda sendiri. Ketika Bapak Kepala Sekolah memerintahkan kepada jenengan semuanya untuk salat berjamaah, yang akan menikmati bukan Bapak Kepala Sekolah, tapi jenengan. Kelak di akhirat jenengan ini semuanya yang diwajibkan oleh Bapak Kepala Sekolah, kelak di akhirat akan mencari Bapak Kepala Sekolah. Karena apa? Karena ingin berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Karena apa? Telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahuma yahtajun bil ilmi. Karena keduanya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat membutuhkan yang namanya ilmu, termasuk ilmu juga yang kita ketahui tentang Isra wal Mi'raj. Ketika kita ingin membahas tentang Isra wal Mi'raj, pasti sudah banyak yang tahu. Dan semuanya itu tahu cuman perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan tanya, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj itu dari mana sampai ke mana? Pertama, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah dari Masjidil Aqsa ke mana? Sidratul Muntaha. Setelah dari Sidratul Muntaha menghadap dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salat 5 waktu. Semuanya sudah mengetahui. Kalau ini diceritakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai mendapatkan salat 5 waktu, itu tidak cukup waktu sehari. Waktu sehari penuh itu untuk menceritakan Isra wal Mi'raj tidak akan cukup. Ya apa? Mau diceritakan? Hah? Mau diceritakan? Semua 2 hari 2 malam sanggup? Duduk di sini sanggup? Yang sanggup angkat tangan. Mak cukup bingung tak sanggup pria. Allah Muhammad. Yang sanggup mendengarkan cerita Isra wal Mi'raj 2 hari 2 malam, angkat tangannya. Yang sanggup kalian duduk di sini, saya mau pulang. Maknya mana TV? Allah Muhammad. Cerita singkat tentang Isra wal Mi'raj. Saya mau tanya, kalian sudah mengetahui semua perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang saya tanyakan cuma satu. Apa penyebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk Isra wal Mi'raj oleh Allah Subhanahu? Apa sebabnya? Penyebab daripada terjadinya Isra wal Mi'raj itu apa? Yang bisa angkat tangannya. Yang bisa saya langsung kasih hadiah ini. Enggak apa-apa ini. Yang bisa apa? Ada mic-nya. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa penyebab terjadinya Isra wal Mi'raj dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dibuat karena supaya sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah ditinggalkan oleh temannya Abu Talib dan istrinya sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Jawabannya betul. Monggo Bapak hadiahnya. Sangat betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah tabarakallah, barakallahu fiik.
penyebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Isra wal Mi'raj dengan dua kesedihan. Dua kesedihan. Karena Rasulullah di tahun tersebut Rasulullah mendapatkan dua kesedihan, maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dijalankannya Isra wal Mi'raj. Ketika saya membuka sejarah, di situ Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan Isra wal Mi'raj itu sebelum hijrah. Jadi sebelum ada tahun Hijriah. Ketika kita melihat Masehi, di situ Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan Isra wal Mi'raj di tahun 620 Masehi. 620 Masehi terjadinya Isra wal Mi'raj. Di tahun tersebut, di tahun 620 Masehi tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dua kesedihan. Yang pertama, kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ditinggal oleh paman tercinta beliau yang bernama Abu Thalib. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditinggal oleh abah beliau itu ketika masih di dalam kandungan. Ketika lahir ke dunia, ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih balita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh ibunya. Setelah itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, meninggal. Dan dari situ Abu Thalib ini mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai umur beliau itu ialah kalau tidak salah itu umur 40 tahun. Itu yang menemani Abu Thalib. Di tahun 620 Masehi meninggal Abu Thalib. Orang yang mengasuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai masih kecil. Makanya di situ Nabi Muhammad SAW sedih. Tidak lama dari itu setelah meninggal Abu Thalib, Rasulullah SAW mendapatkan kesedihan yang kedua. Apa kesedihan tersebut? Kesedihan yang kedua ialah ditinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh istri tercinta beliau yang bernama Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan beliau itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad, kepada Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bahkan dikatakan Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu umur 40 tahun. Sayyidatuna Khadijah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur berapa? 40 tahun. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur berapa? 25 tahun. Selisih berapa berarti? 15 tahun. Lebih tua Sayyidina Khadijah. Dan di waktu itu dikatakan Sayyidina Khadijah itu ialah seorang janda, yang mana beliau itu termasuk orang paling kaya di masa tersebut yang berada di kota Mekah. Sayyidina Khadijatul Kubra, orang terkaya yang hidup di zaman itu di Mekah Al-Mukarramah. Dan itu Sayyidina Khadijatul Kubra itu tidak malu. Bahkan dikatakan yang melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menikah itu yang melamar Sayyidina Khadijatul Kubra.
Bukan Kanjeng Nabi melamar Sayyidatina Khadijatul Kubra, tapi Sayyidatina Khadijatul Kubra melamar Kanjeng Nabi. Beda dengan sekarang. Beda dengan sekarang. Harus yang laki yang mengatakan cintanya. Beda dengan sekarang. Perempuan tidak mau datang ke rumah seseorang laki-laki untuk melamar seorang laki-laki. Ketika ada perempuan melamar seorang laki-laki, di situ bahkan menjadi ocehan. Orang itu tidak gentleman. Orang itu bukan tipe pemberani. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Khadijah. Tidak apa-apa di situ ketika ada seorang perempuan melamar seorang laki-laki, bukan menjadi rendahan. Bahkan ketika seseorang perempuan melamar seorang laki-laki, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahala tersebut sama dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra. Itu Sayyidatina Khadijatul Kubra itu meskipun umurnya 40 tahun, tapi menjadi wanita paling disayang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hartanya Sayyidatina Khadijatul Kubra yang ada semua dikeluarkan untuk jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersisakan sedikit pun. Semua hartanya dikeluarkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, istri yang paling dicinta oleh Nabi Muhammad Sayyidatina Khadijah, bahkan dikatakan ini bisa menjadi dalil ini kepada perempuan-perempuan, ya, bisa menjadi dalil. Apa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika menikah dengan Sayyidatina Khadijatul Kubra, selama hidupnya Sayyidah Khadijatul Kubra, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah nikah lagi. Tidak pernah nikah lagi. Karena apa? Karena dari saking cintanya kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Setelah Sayyidatuna Khadijatul Kubra meninggal, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan menikah sampai 11 kali. 11 kali. Itu khusus Nabi Muhammad. Khusus umatnya cuman khusus laki-laki punya istri empat, tak boleh 5, ya. Tapi khusus Nabi Muhammad, beliau itu seluruh istrinya itu dihitung itu ada yang meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW meninggal itu ada 3. Yang meninggal setelah Nabi Muhammad itu ada 9. Itu istri Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad memiliki istri yang banyak, tidak pernah tergantikan cintanya seperti cintanya kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra. Bahkan dari saking sayangnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidatina Khadijatul Kubra, beliau itu ketika bertemu dengan sahabat dekatnya Sayyidatina Khadijatul Kubra sallallahu alaihi Muhammad, beliau itu mengatakan, seandainya Khadijatul Kubra masih ada, maka Khadijah itu akan menyenangkan aku. Bahkan dari saking sayangnya, ketika Sayyidina Khadijatul Kubra itu meninggal, membuat istri beliau yang bernama Sayyidina Aisyah itu merasa cemburu. Sampai Sayyidina Aisyah itu mengatakan, wahai Nabi Muhammad, apakah Khadijah itu sudah meninggal dan engkau masih rasa cintamu itu kepada Khadijatul Kubra? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, Khadijatul Kubra di dalam hatiku tidak akan tergantikan. Dari saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Khadijatul Kubra yang menemani Kanjeng Nabi. Beliau sangat istimewa. Sayyidina Khadijatul Kubra ini bahkan mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Khadijah, wahai Khadijah,
tadi ini Jibril datang dan mengatakan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepadamu. Ini dari saking mulianya Sayyidina Khadijatul Kubra, dan perempuan pertama yang masuk Islam dari orang dewasa ialah Sayyidina Khadijatul Kubra. Orang pertama kali, perempuan pertama kali yang memasuki Islam, yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW ialah Sayyidina Khadijatul Kubra. Makanya ketika ditinggal oleh Sayyidina Khadijatul Kubra, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sangat sedih. Ketika mendapatkan kesedihan, Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk yang namanya Isra wal Mi'raj. Gara-gara apa? Mendapatkan kesedihan, dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa jalan ke Sidratul Muntaha. Di situ Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga mendapatkan kenikmatan, yang mana kenikmatan tersebut tidak pernah dialami oleh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dua kenikmatan yang tidak ada di dunia yang dirasakan oleh Rasulullah SAW ketika Isra wal Mi'raj. Yang pertama, kenikmatan menunggangi buruk. Yang kedua, kenikmatan bertemunya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini buruk ini selama di dunia itu cuma satu kali, yaitu dinaiki Nabi Muhammad. Buruk itu sangat cepat. Bahkan dikatakan dari saking cepatnya buruk itu bisa satu langkahnya buruk itu semana kita memandang di situ satu langkahnya buruk. Ketika kita melihat bulan purnama, ya, ini contoh. Ketika kita menaiki buruk, di mana terakhir pandangan kita? Seumpama kita melihat bulan, kita kretek di hati kita ingin ke bulan. Itu kalau kita naik buruk, sekedip mata kita, maka kita langsung sampai ke bulan. Contoh ya. Ini buruk ini tunggangan kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dikatakan dari saking cepatnya buruk itu, beliau berangkat di malam hari, beliau dilihat tempat tidur beliau dari berangkat sampai datang lagi, tempat tidur beliau itu masih hangat. Ya apa kecepatannya buruk itu? Oh kalah, mun satria kalah, mun fiction kalah, mun ninja, ada apa-apa nah. Buruk ketika kita melihat langsung depak. Kanjeng Nabi diperintahkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika menaiki buruk, apa yang dirasakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ketika Kanjeng Nabi naik, langsung buruk itu berangkat meledak. Muhammad ketika berangkat yang namanya buruk, langsung nyampe ke namanya Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa melaksanakan sholat di situ, Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menghadap zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ceritakan itu, Kanjeng Nabi banyak bertemu para nabi. Ketika di langit pertama, langit kedua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertemu dengan para nabi dan ambiya. Cukup kita mengetahui tentang sholat. Oleh-olehnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj ialah sholat. Makanya dari itu seseorang itu tidak boleh meninggalkan sholat. Karena apa? Karena ibadah yang dijemput langsung oleh Rasulullah SAW ke hadapannya Allah Subhanahu wa taala hanya sholat. Ibadah yang lain selain sholat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW
melalui malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril. Maka dari situ solat itu tidak boleh ditinggalkan. Dimanapun dan kapanpun kita berada, maka orang tersebut diwajibkan untuk solat. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, orang tersebut wajib solat. Selama masih ada akalnya, orang tersebut harus solat. Saya ini selama mondok 15 tahun, yang sering saya buka itu kitab fikih, yang mana di situ menjelaskan tentang solat. Perbedaan imam ini, imam itu, imam, semuanya saya baca. Tidak ada yang mengatakan ketika seseorang itu hidup di dunia dan memiliki akal, orang tersebut tidak apa-apa untuk tidak sholat. Tidak ada yang mengatakan. 4 mazhab mengatakan dimanapun dan kapanpun kita berada, wajib sholat. 4 mazhab semuanya mengatakan wajib sholat. Terus siapa orang yang tidak wajib ketika hidup di dunia? Ada 2 orang, ini ya, didengar. Ada 2 orang yang tidak wajib sholat ketika ada di dunia. Ada 2 orang. Kalian pilih salah satunya atau memilih dua-duanya, tidak apa-apa. Ketika kalian menjadi 2 orang ini, maka kalian itu tidak wajib sholat. Bahkan kalau sholat mendapatkan dosa. Mendapatkan dosa. Siapa 2 orang ini yang tidak wajib sholat? Yang pertama, orang meninggal. Orang mati. Orang mun la mate tak oleh apa? Mun beda tetangga na mate paski bajang tuli buru ruah coba. Jo. Beni apa jang ruah? Mun la mate tak wajib apa? Saya kedua apa beb? Yang kedua apa? Orang itu tidak wajib sholat. Orang gila. Orang gara-gara apa? Gara-gara tidak memiliki selama masih ada akalnya, orang tersebut wajib untuk Orang gila gimana? Tidak wajib Bahkan kalau melaksanakan sholat, orang tersebut akan mendapatkan kesalahan. Mohon pas pada orang gila baca, mari takbir langsung sujud. Gara-gara apa? Tadi selama indi akal wajib sholat. Karena sholat itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj. Kelak di akhirat, di timbangan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Sholat kita yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di timbangan itu ketika amal bagus kita banyak, sewaktu di dunia sering melaksanakan kebaikan, tapi tidak menjaga kepada sholatnya, maka seluruh yang ia kerjakan daripada kebaikan itu dihitung sirna atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Gara-gara orang tersebut tidak menjaga kepada sholat. Tapi ketika ada seseorang melaksanakan sholatnya bagus, dijaga sholatnya 5 waktu dijaga, tidak pernah kosong sholatnya, semangat ketika sholat, meskipun pekerjaan orang tersebut selama di dunia kurang bagus atau jelek, maka kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh pekerjaan di dunianya dihitung bagus oleh Allah Subhanahu. Gara-gara apa? Orang tersebut menjaga kepada sholatnya. Makanya sangat penting bagi kita untuk menjaga sholat. Tidak boleh orang itu untuk meninggalkan sholat. Bahkan kita itu mengerjakan sholat itu tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah ketika Isra wal Mi'raj itu mendapatkan perintah 50 kali. 50 waktu sholatnya. 50 waktu ketika turun ketemu dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, apa yang kau dapatkan perintah dari Allah? Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 50 waktu.
Salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, dengan dua alasan beliau itu untuk Nabi Muhammad SAW kembali ke zatnya Allah. Apa? Yang pertama, Nabi Musa itu merasakan kenikmatan ketika melihat Nabi Muhammad SAW dan membawa cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi Musa mengatakan, wahai Muhammad, kembali engkau kepada Allah, mintalah keringanan kepada Allah. Umatmu tidak akan sholat kalau 50 waktu. Mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus begitu Nabi Muhammad naik turun bertemu dengan Nabi Musa lagi, dikatakan, mendapatkan apa? Aku mendapatkan keringanan 5. Aku mendapatkan 45 waktu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan yang pertama, disuruh kembali lagi oleh Nabi Musa ke hadapan Allah Subhanahu, kembali terus bertemu dengan Nabi, kembali lagi kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Ini yang harus kita syukuri. Kalau kita sholat 50 waktu, gimana kita? Kita gak jadi belajar, kita gak jadi mencari ilmu. Kenapa? Karena melaksanakan sholat. Tidak mungkin kita, kalau kita mendapatkan 50 waktu itu kita ada namanya istirahat. Tidak mungkin. Nah, ini tanda bersyukurnya kita mendapatkan sholat 5 waktu ini ialah tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Amin Allahumma Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal bidani. Sebelum ditutup, ini diminta oleh Bapak Dewan Guru untuk memberikan pertanyaan tentang ceramah tadi. Lapar. Udah, mari, ini ada hadiah ini ya. Sebentar. Terus. Lanjut. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, yang mau menjawab harus angkat tangan dan mulutnya harus diem. Harus mengangkatkan tangan, kakinya tidak usah. Takut ada yang angkat kaki tadi. Pertanyaan pertama, apa tujuan Rasulullah SAW mewajibkan kepada muslim laki dan muslim perempuan itu untuk mencari ilmu? Angkat tangannya. Mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa namanya? Tidak ada hidup, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Orang lah, insyaallah, tepuk tangan. Monggo, halo. Iya, kemarin ini saya diceramah gitu. Kemarin itu ya.
Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Apa perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau itu menginginkan seseorang hidup bahagia di dunia dan akhirat? Perkataan Imam Asy-Syafi'i. Angkat tangannya yang bisa menjawab. Angkat tangannya. Perkataan Imam Asy-Syafi'i. Oh ya, ini maju. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa namanya, Mas? Dimas. Dimas. Dari mana? Pakuniran. Sallallahu alaihi Muhammad. Hidup Pakuniran. Banyak yang dari Pakuniran. Hah? Mana? Angkat tangannya yang dari Pakuniran. Hidup Pakuniran. Saya juga dari Pakuniran aslinya ini. Hidup Pakuniran. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa jawabannya? Itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Asy-Syafi'i, orang itu mencari ilmu itu untuk apa? Satu, dua, tiga, empat. Gagal. Ayo yang bisa jawab. Angkat tangannya. Hah? Monggo Bapak Guru untuk memilih. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu aja mic saya anu. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa namanya? Dewi Qurratul Aini. Dewi Qurratul Aini dari mana? Dari Pondok Gelor. Dari Pondok Gelor. Hidup Pondok Gelor. Ada yang dari Pondok Gelor? Bagus. Hidup Pondok Gelor. Apa jawabannya? Barang siapa yang menginginkan bahagia ataupun kaya raya di dunia, maka carilah ilmu yang ada di dunia. Ya. Dan barang siapa yang menginginkan akhiratnya bagus, maka carilah kebahagiaan akhirat dengan ilmu. Karena kebahagiaan dunia dan akhirat adalah ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jawabannya betul. Insyaallah tabarakallah. Barakallahu fiik. Hidup Pondok Gelor. Pakuniran tadi mana kau tak bisa jawab ini? Sallallahu alaihi Muhammad. Kare abak ngocak diri Pakuniran. Sangisan cungaki pas tak bisa jawab. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaan paling gampang kebahagiaan. Pertanyaan paling gampang bonus untuk bahagiaan. Hadiah nah. Apa ilmu nak orang aman ce? Angkat tangan nah. Angkat tangan nah Ibenia. Angkat tangan. Pojok putih, pojok putih. Ini, pojok belakang. Ya itu belakang ya sini.
Sallallahu ala Muhammad. Siapa namanya? Namanya saya juga dari Pandian Tengah. Pandian Tengah. Hidup Pandian. Ada yang dari Pandian? Alhamdulillah. Apa jawabannya? Apa itu jalan jorok? Apa itu jalan tidak putih? Jalan mundur. Apa itu jalan mundur? Elmona orang aja. Elmona orang man. Kalau malam Muhammad. Barakallahu fiik. Allah. Pertanyaan ke Pertanyaan keberapa sudah? 4 terakhir. Sallallahu Muhammad. Pertanyaan seperti tadi. Seperti itu. Tapi ini dikhususkan untuk perempuan. Apa penyebab diperintahkannya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perempuan. Penyebab dijalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra wal Mi'raj. Perempuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa namanya? Amel. Dari mana Mel? Dari Sumber Kembar. Hidup Sumber Kembar. Ada yang dari Sumber Kembar? Menurut bahasa Indonesia namanya Sumber Kembar. Menurut Madura berkembar. Hidup berkembar. Allah Muhammad. Apa Mel? karena terdapat dua kesediaan oleh Nabi Muhammad. Ya, apa saja Mel? Bukan Mel? Hah? Abu Thalib. Yang kedua? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini hadiahnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah. Amin. Allahumma. Barakallahu fiik. Pertanyaan kelima. Di tahun berapakah terjadinya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Perwakilan Hadra. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa namanya? Siapa? Hendra Ardiansyah. Dari mana? Hidup Pagunian. Saya ingat tak bisa jawab boleh ben. Terus mau singkok ben. Sallallahu alaihi Muhammad. Di tahun berapa kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj? Berapa? 621 Masehi. 600? 21 Masehi. 600? 621 Masehi. 600? 1 620 Masehi. 620 Masehi. Sallallahu alaihi Muhammad.
Alhamdulillah. Pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6. Apa yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj? Angkat tangannya. Yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj. ini maju dulu. Ya udah, ayo. Apa yang didapat? Siapa namanya? Hah? Amel. Dari mana, Mel? Dari mana? Talkandang. Besok Talkandang. Beda dari Talkandang. Allah Muhammad. Mak saya berzakir boleh keluar salah ngacung-ngacung boleh. Allah Muhammad. Apa Mel yang didapatkan yang Nabi Mel? Salat 5 waktu. Pertama diperintahkannya berapa waktu Mel? 50 waktu. 50 waktu. Ketika turun bertemu dengan siapa Mel? Nabi Muhammad Mel? Nabi Musa sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaan ke-7. Apa yang diinginkan oleh Nabi Musa sehingga beliau itu memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala? Ada 2. Apa saja? Yang bisa menjawab angkat tangan. Apa tujuan Nabi Musa memerintahkan Nabi Muhammad untuk kembali ke zatnya Allah Subhanahu wa taala? Ada 2. Ayo bisa jawab, angkat tangannya. Hah? Allah Muhammad. Apa namanya? Dimas. Dari mana Dimas? Triwungan. Hidup Triwungan. Ada yang dari Triwungan? Enggak boleh dia. Hah? Orang Dimas. Allah Muhammad. Apa jawabannya Dim? Agar mendapat keringanan dan yang pertama, yang kedua, dan umat Nabi Muhammad bisa sholat. Semuanya bisa sholat. Salah. Yang pertama betul, agar mendapatkan keringanan. Yang kedua apa Dim? 1. Jumlah sholatnya menjadi 5. Dari 50 menjadi 5. Itu sudah dari keringanan. Yang kedua apa? 1, 2, 3, 4. Gugur. Ayo yang bisa jawab. Ayo berdiri. Mic-nya. Ada mic-nya? Siapa namanya? Siapa? Rina. Dari mana? Bucor. Hidup Bucor. Ada yang dari Bucor? Allah Muhammad. Apa jawabannya? Dibuka itunya. Gimana?
Nggak jelas. Yang pertama, pelan-pelan. Nur. Ya. Ya, bisa jadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, tujuan Nabi Musa itu melihat cahayanya Allah Subhanahu, dan yang kedua agar mendapatkan keringanan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Pertanyaan terakhir langsung dapat 2. Siapakah orang yang tidak wajib sebelum pertanyaan selesai dilarang angkat tangan? Siapakah orang yang tidak diwajibkan untuk salat? Angkat tangannya, diam di tempat. Angkat tangannya. Dah. Laki an jawab cetong, bini an jawab cetong. Mana? Mulai sini. Ya, itu. Jawab satu saja. Orang yang tidak diwajibkan sholat sewaktu di dunia. Satu saja. Siapa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Juhairiyah dari mana? Python. Hidup Python. Ada yang dari Python? Apa pertanyaan? Satu saja, sebutkan orang yang tidak wajib sholat sewaktu di dunia. Orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah, atau orang sallallahu alaihi Muhammad. Apa itu? Iya. Enggak, ini satu lagi. Lagian. Saya Batian Mira, Budi, Batian Mira. Soprok. Ateng. Wajah seneng neng Budi ruang. Dia nak apa? Apa namanya? Siapa namanya? Petek. Apa namanya? Halo,
Petik ke pikir. Ayo. Cek tekuk ini man. Apa namanya? Jadi di mana? Hah? Seser. Banyak yang cukup man. Allah Muhammad. Apa jawabnya man? Saya kedua man. Hah? Apa man? Hah? Bahasa Indonesia apa man? Hah? Orang gi. Saya tak wajib bejeng bedeneng itunya cuman du. Orang mate bi orang gi. Mun ki endi akal bentak mate wajib so. Jadi besok kalian kalau tidak sholat terus ada tetangganya yang bilang orang gila, jangan ngah. Karena yang tidak wajib sholat hanya orang gi dan orang mening. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, mat. Makin lengan, mat. Leng apa je? Sallallahu alaihi Muhammad. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang berbarokah. Amin Allahumma. Sebelum ditutup, saya akan memberikan hadiah buah-buahan 1 piring. Pertanyaannya, siapa nama lengkap dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite? Bisa jawab, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab. Siapa namanya? Jadi nama saya Muhammad Firman Gani. Dari mana Firman Gani? dari Sidodadi. Sidodadi. Hidup Sidodadi. Mari saya Sidodadi. Apa jawabannya? Siapa nama Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Komite? Jadi Bapak Kepala Sekolah Ahmad Haji Ahmad Sudiarto, SPD MM. Ya. Kalau Bapak Komite Bapak Haji Madius Zaman. Madius Zaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Piringnya berbandi, piringnya berbandi deki kamu ya. Allah Muhammad. Kenapa saya menanyakan? Karena di mana-mana itu kebanyakan santri itu lupa dengan nama gurunya. Santri itu lupa dengan nama gurunya. Ketika lupa dengan gurunya, ketika berdoa, gurunya tersebut tidak disebut namanya. Ketika tidak mengabdi, tidak disebut nama gurunya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ilmu yang barokah. Mau tanya lagi, oleh teh pucuk, ada pelajaran bahasa Arab. Ada. Penutupan. Yang tahu nama bapak guru betul, yang mengajar bahasa Arab.
Duduk, angkat tangannya. Angkat tangannya. Saya mau milih. Duduk, duduk. Ya, sini dah. Dari pucuk. Apa namanya? Hah? Siapa? Mistia. Lusila. Benar. Dari mana? Ya, dari mana? Ayu. Pandian. Hidup Pandian. Di mana Pandian gila? Allah Muhammad. Siapa nama guru yang mengajar bahasa Arab? Bapak. Nama lengkapnya? Bapak. Bapak. Benar. Betul. Allah Muhammad. Dah. Oleh tisu. Allah Muhammad. Turban. Bukan nggak mau ngasih surban ya. Ini yang saya bawa dari Yaman tinggal satu ini. Jadi ini saya kemanin. Amin. Mon bisa beli boleh, berkia dek. Mon ayon chen boleh. Allah Muhammad. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa menjadi ilmu yang berbarokah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Cukup sampai di sini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, al-fakir minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Ridwan minaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah Bapak. Doa. Amin. 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 Silakan dulu masih belum adanya kembali dulu. Amin. Kembali dulu tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim.